Bukan cuma teman-teman Kristen loh yang tidak bisa mendengarkan suara saya ketika saya bantah-bantahan. Iblis pun terlempar sampai miliaran kilometer. Itu fakta itu. Apalagi kalau saya sudah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, rontok giginya semuanya. Jadi dimaklumi aja lah ya. Mbak ini kalau masih mendengarkan, saran saya rutinlah masuk ke Bom-Bom, ke tempatnya Sopiatul, ke tempatnya Herdi, rutin ke sana. Anda jangan khawatir kalau dengan Islam. Jangan khawatir. Umat Islam itu adalah umat yang cinta damai, dan dia diutus tidak seperti ular. Dia diutus tidak seperti merpati. Mereka bukan orang-orang munafik. Umat Islam itu kalau dikatakan A, dikatakan B, B. Karena kenapa? Di dalam Al-Quran itu jelas la ikraha fiddin. Tak ada paksaan dalam memeluk ajaran agama Islam. Tapi kalau di agama Anda, wah, bahaya. Kenapa bahaya? Beritakan Injil kepada seluruh makhluk. Yang percaya baptis, yang tidak percaya hukum. Ya cuman karena antum-antum anda semua malu-malu, sehingga kalian tidak menghukum. Bingung kenapa abangnya yang mengimani Islam sangat memahami iman saya yang saya jalani itu. Ya, tapi hak semua orang sih ngomongin itu, dan saya tidak mau membantah karena apapun yang disampaikan orang ya itu hak masing-masing. Cuman lebih baik ngomonginlah imannya masing-masing. Karena apa yang abang sampaikan kan saya dengar tidak seperti yang saya imani dan jalani. Itu aja sih Bang Adi. Thank you untuk kesempatannya semua. Selamat malam. Bang Juma maupun Bang Sianan Jalanan tanggapannya. Jadi gini, saudari saya, ya kita tidak bisa menutup mata kemudian terhadap fenomena yang terjadi antara Islam dan Kristen di negara kita ini. Bahwa dua agama ini adalah agama syiar. Hanya saja ada yang menggunakan cara-cara yang tidak sepantasnya dilakukan. Karena kenapa? Memang ada pesan di dalam kitab saudara yang kemudian dikatakan, aku mengutus engkau, ya, berlakulah cerdik seperti ular, kan gitu. Ada perintahnya gitu. Jadi di dalam kitab saudari dikatakan begitu, berlaku seperti ular. Artinya cerdik di situ ya. Ketika diperintahkan cerdik seperti ular, ini bisa dipahami bahwasanya metode yang teman-teman Kristen kemudian lakukan itu bisa saja secara masif, seperti penggunaan istilah-istilah Islami di dalam kitab saudara. Ini jelas di dalam Matius 10 nomor 16. Ya, cerdik seperti ular, setulus merpati, dan seterusnya. Padahal kalau kita lihat narasi yang ada di dalam kitab saudara, ular itu identik dengan syaitan, identik dengan iblis yang menyesatkan kemudian Hawa dan juga Adam di Gan Eden. Nah, kemudian ada instruksi agar hendak cerdik seperti ular. Artinya, kalau salah memahami ini, kalau ada muatan kebencian sedikit terhadap agama lain, khususnya Islam, maka apapun bisa dilakukan, karena ada amanat dari kitab suci. Itu satu. Kedua, kami sebagai umat Islam itu kemudian, khususnya saya pribadi ya, ketika melihat fenomena ini, maka Allah mengatakan di dalam kitab suci saya, lakukan perlawanan. Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Jadi lakukan perlawanan terhadap mereka dengan perlawanan menggunakan Al-Quran, perlawanan yang besar. Bukan artinya perlawanan dalam hal fisik ya, tapi
Ya, luruskan pemahaman mereka, fitnahan mereka, hujatan mereka terhadap Islam, lalu kemudian sampaikan kepada orang-orang awam di antara mereka apa yang sebenarnya terjadi. Contoh misalnya nih, kalau saudari saya ini mengatakan, ya kita silakan beragama masing-masing. Tapi kalau itu yang dijadikan sebagai dasar, maka tidak ada kemudian misionaris ya yang dari gang ke gang menjajakan kemudian surat-surat atau ayat-ayat atau dalih-dalih atau dalil-dalil dalam kitab saudara. Itu. Sebentar, Nah, sebentar Bang Juma izin sebentar. Silakan. Sebentar sebelum dilanjutkan. Kanit gimana? Kanit mau di timer atau gimana? Biar nanti saya tidak ini. Ngobrolnya Gimana santai tadi aja saya karena kebaca. saya memang bukan pendebat. Saya memang imannya Kristen dan saya bukan tukang debat gitu loh. Kalau misalnya yang Bang Zuma bilang, kalau yang sampai ke gang, Bang Zuma harus kenali dulu bahwa di Kristen itu banyak aliran, Bang. Kalau sampai yang ke pintu itu bukan mewakili semua Kristen, Bang. Bahkan itu aliran sesat kalau aku boleh ngomong. Nah, jadi jangan abang pukul rata yang ke rumah-rumah membawa ayat-ayat, bawa buku-buku, itu tidak mewakili iman saya. Dan jangan generalisir itu sebagai Kristen. Dia tidak mengimani seperti yang kita imani yang sesungguhnya. Bahkan dia menginjili saya, Bang, biar abang tahu. Gitu loh. Jadi Bang Zuma jangan menganggap saya seperti sama mereka, dan mereka belum tentu sama dengan saya. Gitu. Jadi kacamata Bang Zuma kalau boleh pindahin dulu ke kita, ke posisi kita. Bukan untuk mengimani ya, tidak. Bukan untuk membuat abang jadi pindah iman, enggak. Saya pun tidak pernah mau, nih ya dengar. Saya tidak pernah mau mengajak orang masuk ke agama saya. Dan saya tidak pernah menginjili orang. Ini saya. Tapi kalau dia tanya tentang Tuhan saya akan cerita. Sepanjang dia tidak meminta, saya diam. Saya hanya mengerjakan apa yang menjadi tugas saya sebelum saya mati. Kalau abang ketemu yang pendebat-pendebat, tolonglah. Mereka tidak mewakili semua umat yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Karena apa? Buat saya, ini saya ya. Ketika ada firman dibilang, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Pengertian buat saya murid adalah ada jenjang pendidikannya yang kayak di sekolah. Artinya apa? Atau sama seperti orang yang baru lahir. Dia harus belajar duduk dulu, tengkurap dulu, duduk dulu. Nah, jadi kalau cuman khotbah-khotbah di debat-debat masuk Kristen tapi dilepas setelah itu tidak dibimbing keimanannya, ngapain Bang? Ngapain? Makanya kalau Bang Zuma perhatikan, saya nggak masuk loh di ruangan debat-debat. Malah saya hanya membela gini. Ketika ada hal tentang Yesus yang nggak benar, ya udah. Selagi dia mau nanya, saya ngomong. Ini kesaksian saya, 2 orang dari Muslim itu bungsu, yang kedua Bang Reki Medan. Ngobrol di ruang saya asik. Gak pakai debat Bang. Dia tanya posisi saya, dan saya pun ganti yang nanya dari iman dia. Dan kami bubar dengan baik-baik dan tidak ada celaan, tidak ada hinaan. Dan tidak ada urat-urat leher. Dari pribadi saya seperti itu. Nah, saya kepengennya kita tuh ngobrolnya kayak gitu. Saya juga ngomong di Kristen, ngapain poinnya sih? Sudah ditangkap Kanit. Jadi kayak poinnya gitu sudah sih. di ini gantian dulu, nanti biar rapi lagi ya. Iya Bang. Silakan Ya, Bang Zuma, intinya, tanggapannya seperti apa? Oke. Iya, jadi gini, Silakan. Saudari Nit, saya paham. Saya banyak sahabat, adik angkat saya juga ada, kakak angkat saya juga ada Kristen. Iya. Tapi itu kan tidak mewakili, artinya kondisi itu tidak kemudian membuat kami Islam itu berpangku tangan dengan adanya saudara-saudara kita Kristen yang seirama dengan Mbak ini ya. Karena kenapa? Kami melihat di dalam kitab saudara sendiri itu yang mengatakan
pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Nah, ini kemudian sangat-sangat menjadi sebuah tantangan bagi kami kemudian sebagai umat Islam, ya, untuk menjaga generasi ini agar tidak diinjili, agar tidak kemudian dimurtadkan. Begitu juga teman-teman Kristen. Ada sekolah-sekolah misionaris yang kemudian memang tugasnya adalah untuk mengkristenkan orang atau mempertahankan iman Kristen agar tidak menjadi seorang non-Kristen, kan gitu. Jadi bukan berarti setiap sesuatu itu harus diperdebatkan, tapi sesuatu yang bisa didialogkan itu adalah sesuatu yang mungkin dua agama ini bisa hadirkan gitu. Iya. Nah, seperti misalnya kalau kita mau menyadari lebih jauh, Lukas 16 nomor 17 misalnya. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat itu batal. Ini pengajaran Yesus. Nah, ini yang senantiasa saya pertanyakan kepada teman-teman. Kalau teman-teman ini adalah pengikut, maka tentu akan memegang teguh daripada apa yang Yesus sendiri itu diindikasikan, beliau yang mengatakan di dalam Lukas 16 nomor 17 itu. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat itu batal. Tapi ternyata di lapangan berbeda. Lebih mudah hukum Taurat itu hilang daripada hanya sebatas seorang nyawa manusia. Kan gitu. Padahal kalau Yesus terbalik. Lebih mudah langit lenyap, ya, bumi ini lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat. Oke. Jadi kebalikan dari apa yang saudari imani gitu. Ternyata lebih mudah hukum Taurat itu hilang, ya, hanya dengan mematikan membunuh seorang manusia Yesus di atas tiang salib, maka hukum-hukum itu hilang seketika. Padahal Yesus sendiri mengatakan setitik pun tidak akan hilang, bahkan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dihilangkan. Nah, ini mungkin satu hal yang perlu dibangun kembali untuk dipahami lebih mendalam. Silakan, Tri. Silakan, Kak Ya. Nit. Saya cuma mau membilang sekali lagi, Bang Zuma boleh berpendapat seperti itu, saya tidak melarang. Tapi saya sekali lagi katakan, silakan Bang Zuma copot dulu kacamatanya dari sisi iman Islam. Silakan duduk di posisi kacamata Kristen, iman Yesus, iman Kristen, Kristiani. Tidak kusuruh abang harus menjadi Kristen. Tidak. Saya sekalipun tidak pernah menginjili untuk masuk Kristen. Dulu iya, ketika saya baru-baru. Itu anggaplah saya tololnya. Tapi ketika saya mengimani Tuhan saya, menghidupi Tuhan saya di dalam hidup saya, Tuhan itu nggak seperti yang abang bilang. Tuhan yang saya imani nggak kayak gitu. Jadikanlah semua bangsa muridku, artinya menjadikan Assalamualaikum. Menjadikan murid-murid itu Selamat malam. tidak malam. Tidak perlu harus dikhotbah-khotbahi, diinjili. Sisu kenapa sih Sisu? Boleh nggak? Mas Adi, tolong dia turun, boleh nggak? Saya minta. Boleh. Kenapa saya lagi ngomong dia potong? Yuk, etika diskusi kita asik-asik lah. Terima kasih Bang Adi. Nah, jadi begini Bang Zuma. Jadi sekali lagi saya bilang, ya seperti tadi, saya akan belajar, misalnya ini ada saya niat belajar tentang, dulu saya pengen tahu iman Islam. Saya download Al-Quran. Tapi jujur saya mumet. Saya mumet, bukan saya anti. Tante saya Islam, adik sepupu saya Islam, dan mereka saya lihat baik, gitu loh. Tapi sekali lagi Bang Zuma gini, kalau Bang Zuma ngomong kayak tadi, semua panjang lebar, saya hormati dan saya hargai. Karena itu kacamata Bang Zuma. Tapi kalau mau melihat kebenarannya, mohon maaf, copot dulu kacamata keislamannya, dudukkan posisi abang, dan lihat sebenar-benarnya kekristenan itu seperti apa. Gitu. Dan kalau abang pun gak meyakini ya, it's no problem, it's your choice. Itu pilihan hidup. Karena buat saya yang bertuhan itulah
pilihan masing-masing. Dan apa yang Abang Zuma sampaikan ada benarnya dan ada juga salahnya. Dan saya nggak fasih, jujur, saya tidak fasih yang meluruskan karena memang saya nggak penghafal. Nomor handphone aja saya harus cukup lama untuk menghafal. Karena saya tahu kapasitas saya. Dan saya bukan pendebat. Tapi kalau diskusi asik, ngobrol-ngobrol asik, ayo boleh. Saya bisa ngomong baik-baik Tuhan itu seperti apa menurut iman saya gitu. Tapi yang Abang sampaikan itu ada penjelasannya sangat jelas dan saya ngerti kenapa sampai hari ini Kristen itu tidak menggunakan Taurat. Bahkan sebenarnya bukan tidak menggunakan. Gitu Bang Zuma. Gitu aja sih. Jadi intinya buat saya Bang Zuma boleh ngomong apa aja tentang Tuhan saya yang katanya manusia. Tuhan saya katanya Yesus punya Tuhan. Ya monggo, kalian boleh. Silakan berpendapat. Tapi buat saya kalian salah gitu. Cuma ketika kita mau cerita, misalnya saya mau cerita, apakah kalian mau mendengarnya dengan segala kerendahan hati, dengan gelas kosong? Bukan saya mau mengisinya dengan air saya, tidak. Tapi seperti pengetahuan yang dari sebenar-benarnya, kayak gitu. Kalau dibilang harus berlogika, ya kita memang dikasih logika. Tapi Tuhan tidak bisa kita logikakan. Itu menurut saya. Oke, baik Bang Kanit, biar ditanggapin dulu, nanti ada penjelasan kan lebih enak ya. Kita tidak perlu kenapa? Gini Bang Adi, aku juga nggak lama, aku cuma menyampaikan hatiku. Kita ini satu Indonesia, kita NKRI. Janganlah kita berdebat agama hanya hal-hal yang ketuhanan. Banyak viewer, kalian bisa nggak dampak ini bisa saling membenci loh. Boleh saya tanggapi Kanit sebentar dulu satu-satu biar nanti saya nggak lupa. Karena aku ngomong ini bukan di sini aja Bang Adi. Aku juga ngomong di sisi Kristen loh. Aku ngomong. Iya. Gitu. Iya, tanggapi dulu ya sebentar ya Kanit. Bisa ya? Baik, silakan. Ini kajiannya kajian ilmu, kajian akademis. Masalah keyakinan itu urusan pribadi masing-masing. Nah, makanya ketika berdiskusi ini saya usahakan sesantun mungkin karena saya yakin kalau memang orang itu meyakini Tuhannya, dia akan berlaku baik. Nah, gitu loh. Tidak akan berlaku buruk gitu loh. Nah, terkait konteks ilmu ini yang saya pahami, ini ranah logis, ranah akademis, silahkan kita berdiskusi secara sehat, tidak untuk meyakinkan siapa pindah keyakinan, tidak mencampur adukan antara menurut saya ya, tolong dikoreksi dari semuanya antara keyakinan dengan kajian-kajian akademis. Jadi akademis itu lebih ke nalar contoh ini ya, masalah critical text atau konteks dasikan untuk pemahaman. Paling enggak gini, dalam konteks kita bernegara, kita yang berbangsa-bangsa dan berbagai macam agama, harapan saya ke depannya setelah masing-masing mengetahui keyakinan dari tiap individunya, diharapkan ketika berinteraksi sosial itu tahu batasan-batasannya sehingga tidak terjadi lagi gesekan-gesekan yang keras gitu loh. Itu harapan saya ke depannya setelah memahami dari room diskusi seperti ini. Itu sih harapan saya. Silakan tanggapan. Tanggapan saya sangat senang dengan Bang Adi. Saya juga nggak nyangka kemarin Bang Adi memberikan ruang untuk kami yang Kristen membuat perdamaian bahkan. Di situ saya menilai Bang Adi ini sikapnya oke. Saya makanya mau join di sini karena saya lihat Bang Adi komitmen dengan apa yang Bang Adi omongkan. Cuman yang saya sedihkan di sini, ketika memang ini kajiannya tentang keilmuan, kayak Bang Zuma boleh ngobrolnya pakai data aja nggak apa-apa gitu loh. Supaya kami yang di bawah nih, saya yang dengar juga dan teman-teman yang di bawah tidak didoktrin sesuatu yang yang membuat jarak di antara kita sesama. Seperti itu. Saya sih nggak ada maksud lain, serius. Karena kita ini, janganlah sampai kita jadi nggak bisa deket.
Saya ngelihat komen-komen, ya di Kristen juga ada komen-komen kacau. Nggak sopan juga banyak. Cuman yang kayak gini nih, yang mau kita pelihara. Kalian pentolan-pentolan yang hebat, ngobrolnya keren, debatnya keren. Ayolah, stoplah dengan cara-cara yang membuat renggang. Tuh, lihat, saya sampai dihina-hina tuh. Saya nggak masalah. Cuman kan mereka jadi di brainwash gitu loh. Sikap si Zusa tadi aja, nggak jauh beda kan? Langsung frontal ke saya. Padahal saya nggak benci loh. Tuh, dibilang saya munafik. Baik. Gitu Bang Adi ya. Maksud saya marilah yuk kalau memang Bang Adi gini. Ya, saya poinnya mau sudah saya tangkap. Sebentar. Ya, oke Bang Adi tenang. Saya mau selesaikan karena memang saya bukan kelas keilmuan, kelas pendebat. Saya hanya naik karena beberapa kali kulihat Bang Zuma ngobrol keren, kuat, datanya juga oke. Cuman kalau boleh Bang Zuma, intonasinya rendahin. Supaya saya dengarnya juga nggak jantungan. Itu aja sih. Bang Adi, thank you sudah ajak saya ngobrol. Terima kasih. Bang Zuma, Iya Mbak, iya makasih. Ya, saya minta maaf ya Bang Zuma. Nggak apa-apa, sama-sama ilmunya, makasih. Mari saya keluar ya. Terima kasih Bang Adi. Waktunya. Terima kasih semuanya. Kanit, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata saya. Baik Bang. Malam. Bang Zuma silahkan tanggapannya dari tadi apa yang pernyataan dari Kanit itu ditanggapi. Iya, baik. Jadi gini, satu-satunya agama yang mengajarkan damai itu hanya Islam. Tapi Islam itu meskipun dikatakan Islam damai, tapi kalau kemudian dihujat, Islam nggak diam. Makanya saya bacakan ayat tadi. Fala tuti'il kafirina wajahiduhum bih jihadan kabira. Umat Islam harus bangkit melakukan perlawanan. Jadi perang itu bukan hanya perang fisik. Perang logika juga pasti. Karena perintah dari Allah itu sudah jelas itu. Nah, lalu kemudian ketika dikatakan oleh saudara kita nasihat-nasihat, nasihatnya baik. Ya kita harus memberikan satu apresiasi lah pada teman-teman Kristen yang memiliki kemudian keinginan untuk melahirkan sebuah debat atau dialog yang baik, santun dan seterusnya. Tapi sekali lagi saya mohon maaf. Apakah ini bukan bagian daripada Matius 10 nomor 16? Lihat aku mengutus kamu ya seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular. Apakah bukan itu yang sedang saudara ini aplikasikan? Bisa jadi kan? Karena itu amanat dari kitab sucinya. Kalau di kita di Islam nggak ada, sampaikanlah. Ya. Walau satu ayat dariku. Apa yang harus kita sampaikan? Al-Quranul Karim. Dengan cara-cara apa? Perintahnya jangan kau berdebat dengan ahli kitab, kecuali dengan cara yang baik. Melainkan terhadap orang-orang zalim yang ada di antara mereka. Makanya kalau sahabat kita kayak Mbak Nit tadi itu datang dengan cara-cara baik, tentu dengan cara-cara baik kita hadapin. Meski kita tahu bahwasanya Matius 10:16 itu ya pasti berlaku. Cerdik seperti ular dan kemudian tulus seperti merpati. Kalau orang tulus seperti merpati itu artinya lembut, bicaranya santun. Kalau cerdik seperti ular ini yang tanda tanya. Cerdik seperti ular itu maksudnya kayak mana? Memperdaya Hawa, memperdaya Adam dengan segala macam kelicikan, kecerdikannya, kemudian membuat mereka orang itu jatuh. Mungkin yang begitu yang dimaksud. Karena sejatinya teman-teman Kristen yang baik seperti ini harusnya itu masuk ke roomnya Sopiatul, tempatnya saudara Herdi, ya masuk ke sana. Salah tempat kalau di sini gitu. Karena kalau cuma mau menasihati kita siang malam nasihatin orang. Kalau hanya untuk merendahkan volume suara, saya juga bisa merendahkan volume suara. Bahkan banyak yang jatuh cinta dengan suara saya.
Ya, puji diri Mantap. sedikit enggak apa-apa. Tapi kalau dibilang tinggi suaranya, jadi jantungan, ya memang kayak begitu. Islam itu harus, kebenaran itu harus ditegakkan. Bukan cuman teman-teman Kristen loh yang tidak bisa mendengarkan suara saya ketika saya bantah-bantahan. Iblis pun terlempar sampai miliaran kilometer. Itu fakta itu. Apalagi kalau saya sudah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, rontok giginya semuanya. Jadi dimaklumi aja lah ya. Mbak ini kalau masih mendengarkan, saran saya rutinlah masuk ke Bom-Bom, ke tempatnya Sopiatul, ke tempatnya Herdi, rutin ke sana. Anda jangan khawatir kalau dengan Islam. Jangan khawatir. Umat Islam itu adalah umat yang cinta damai, dan dia diutus tidak seperti ular. Dia diutus tidak seperti merpati. Mereka bukan orang-orang munafik. Umat Islam itu kalau dikatakan A, dikatakan B. Karena kenapa? Di dalam Al-Quran itu jelas la ikraha fiddin. Tak ada paksaan dalam memeluk ajaran agama Islam. Tapi kalau di agama Anda, wah, bahaya. Kenapa bahaya? Beritakan Injil kepada seluruh makhluk. Yang percaya baptis, yang tidak percaya hukum. Ya cuman karena antum-antum anda semua malu-malu, sehingga kalian tidak menghukum. Padahal sejatinya ketika baptis itu berlaku, maka hukum itu pun harus berlaku. Kenapa kalian tidak praktekkan itu? Kalau ada perintah Tuhan, baik-baiknya aja yang kalian perlihatkan, sisi buruknya kalian tidak perlihatkan, itu namanya munafik. Kan ada perintahnya tuh, Markus 16. Ya, siapa yang percaya dibaptis. Tetapi siapa yang tidak percaya dihukum. Ketika Anda mengkhotbahkan sesuatu tentang iman Anda, kemudian ada yang percaya nih, kan Anda baptis. Yang tidak percaya, perintahnya kan dihukum. Kenapa enggak dihukum? Karena munafik. Kalau dikatakan bahwa nanti dihukum itu nanti di akhirat, ya sudah, nanti di akhirat aja juga dibaptisnya. Karena di situ nggak ada perintah bahwasanya baptis nanti atau hukumnya nanti, enggak. Makanya orang-orang Barat itu lebih hebat menjalankan itu. Kenapa? Ketika mereka kemudian menginvasi suatu negara, ada yang tidak mau menerima iman mereka, ya mereka lakukan hal-hal sesuai dengan apa yang ada dalam kitabnya mereka. Terbukti Indonesia habis bulan-bulanan ratusan tahun. Jadi kalau di Islam nggak usah dinasihatin, lembutkan suara atau turunkan volume, nggak usah diajarin yang kayak begitu. Yang pantas diajarin itu si Bom-Bom, Sofiatul, Herdi. Nah itu anak kata itu yang perlu diajarin. Kalau kami umat Islam nggak perlu diajarin. Ya, kami umat Islam tidak pernah menyerukan hapuskan 300 ayat di dalam Bible yang mengajarkan menjama-jama dan seterusnya. Hapuskan, karena itu nggak bagus untuk generasi muda kita. Hapuskan itu dalam kitab Anda yang ada perempuan kakak beradik memperkosa bapaknya sendiri. Hapuskan. Kami tidak pernah lakukan itu. Tapi apa salahnya ayat suci Al-Quran diminta untuk dihapuskan? Nah, Mbak Nit, orang-orang yang kayak begini nasihatin. Kayak si Paul Zong itu nasihatin. Saifuddin Abraham itu nasihatin. Ya, kayak si MYM sekarang ini jadi provokator. Tadinya dia itu hanya monolog, baik, sopan, ngajarin Kristen. Begitu ketemu Paul Zong di Belanda, sekarang tendensinya hilang, ajaran kasihnya hilang. Kembali kepada hukum Torah yang dia praktekkan. Gigi ganti gigi sekarang dia praktekkan. Katanya, apa, kasih musuhmu melebihi dari dirimu sendiri. Pipi kiri ditampar, kasih yang kanan. Ternyata masih munafik juga. Sudah nyata-nyata si anak kata kesalahannya tidak bisa dimaafkan. Kesalahannya sampai ke langit ketujuh. Ingin balas dendam. Jadi cuman teori rupanya. Makanya aku bilang, teman Kristen itu ajaran kasih itu hanya slogan. Hanya slogan saja. Itu hanya pemanis di mulut saja. Sekarang dia nuntut supaya dari umat Islam juga harus ada di penjara. Ini ajaran kasih pipi kiri, kasih pipi kanan itu mana kemana perginya?
Memang nggak bisa berlaku. Itu membuktikan bahwa hanya ajaran agama Islam itu yang benar. Kata Allah, kebenaran itu semua datangnya dari Allah dan sudah didatangkan oleh Allah. Barang siapa yang ingin beriman, silakan beriman. Barang siapa yang ingin kufur, silakan kufur. Dan itu hanya ditemukan dalam ajaran agama Islam. Kalau di agama Anda, kebalikan. Yang percaya dibaptis, yang tidak percaya dihukum. Iya. Kenapa kalian tidak jalankan itu? Sementara Yesus mengatakan, jika engkau percaya kepadaku, maka engkau akan menjalankan perintah-perintahku. Jalankan dong, gak usah malu-malu. Jalankan. Gak usah malu-malu. Ya, saya kira begitu, sahabat. Saya minta maaf kepanjangan ini. Nggak apa-apa. Tapi, iya, silakan.